semua laporan ya dari masyarakat ya, tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kewenangan atau tidak. Namun demikian, laporan pengaduan masyarakat sifatnya dikecualikan, artinya KPK tidak bisa memberikan konfirmasi diterima atau tidak, kemudian proses dan hasil dari telaah dan verifikasinya itu seperti apa, itu juga KPK tidak bisa menyampaikan kepada publik. Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindak lanjut dari setiap laporan yang diterima, maka KPK akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor saja, ya, hanya menyampaikan kepada pihak pelapor saja. Nanti untuk yang melaporkan itu dari kuasa hukum Nikita Mirzani, ya, Bang? Kami tidak bisa menyampaikan karena memang sedari awal kita sudah tutup informasi itu, artinya untuk menjaga kerahasiaan, menjaga keamanan pihak pelapor sekaligus materi pelaporannya. Tapi tentu nanti materi laporannya kita akan cek, kita akan telah apakah informasi yang disampaikan itu betul, valid, gitu ya. Nanti akan ditelah dan diverifikasi, dan apapun hasilnya nanti pasti akan disampaikan kepada pihak pelapor. Maka KPK akan menyampaikan. KPK merespon laporan Nikita Mirzani. Kira-kira sahabat cendol, berani nggak ya KPK mengungkap dugaan suap oknum hakim dan jaksa? Menurut netizen Cendol, harusnya sih ya KPK bisa menjadikan kasus Nikita Mirzani ini sebagai batu loncatan ya. Ya bisa saja kan mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia skincare lokal yang selalu aja bermasalah di Indonesia. Jadi gini sahabat channel, kasus ini kan bermula bukan cuma soal jaksa dan hakimnya Nikita Mirzani ya, tapi bermula dari dugaan masalah skincare lokal ya. Nah di situ kan KPK bisa saja masuk ya, kenapa sih siklus skincare bermasalah ini selalu berulang? Apakah ada permainan? Apakah BPOM benar-benar bersih? Atau ada dugaan uang pelicin ya yang membuat produk berbahaya tetap lolos? Katakanlah misalnya Nikita Mirzani memang ada kekeliruan ya, diduga memeras pengusaha skincare yaitu Reza Gladys. Tapi sahabat cendol, kalau seandainya BPOM dari awal tegas dan rapi ya, mungkin celah yang memicu kasus seperti ini tidak akan pernah terjadi. Lalu sahabat cendol, kita kembali ke inti permasalahan yaitu kasus Nikita Mirzani. Nah ini kan kasusnya sudah viral ya. KPK kan punya wewenang untuk menyelidiki secara eksklusif ya, misalnya melakukan penyadapan contoh ya. Nah tinggal cek aja tuh jejak jaksa dan hakim di kasus Nikita Mirzani, apakah ada indikasi yang mencurigakan. Jadi media juga sudah ramai ya membicarakan dan memberitakan pihak-pihak yang ada di seputaran kasus Nikita Mirzani. Mulai dari dugaan pabrik merkuri dan hidroquinone yang dijual secara bebas sampai dugaan judi online. Nah menurut netizen Cendol ya, kalau KPK mau ya ini bisa jadi panggung besar untuk menunjukkan keberanian seperti masa-masa dulunya KPK. Bahkan bisa melampaui Kejagung yang belakangan ini justru sukses membongkar kasus-kasus korupsi yang besar. Nah, sahabat channel, pantau terus ya, jangan sampai kita biarkan kasus Nikita Mirzani ini berhenti di tengah jalan. Kita lihat apakah KPK berani benar-benar menggigit, ataukah cuma ikut nimbrung sebentar lalu menghilang. Hoax pembenci Nikita Mirzani dalam 3 minggu terakhir. Senin ceria katanya bakal ada tersangka baru di kasus Nikita Mirzani. Nyatanya tinggal impian, belum ada kejelasan. Ya, sahabat channel, isu ini pertama kali dihembuskan pada tanggal 18 Juli 2025. Katanya tunggu Senin depan lah, lalu Senin berikutnya, lalu Senin berikutnya lagi. Dan sekarang udah berapa kali Senin ya yang kita lewatin. Artinya apa sahabat channel? Ya jelas ya, ini bukti bahwa kasus Nikita Mirzani ditunggangi penyebar hoax dan propaganda. Ya hebohnya doang yang instan, buktinya entah ada di mana. Jadi terlepas nanti benar atau tidaknya ada tersangka baru di kasus Nikita Mirzani, ya kita jangan sampai jadi korban gorengan isu murahan ya. Nah mulai hari ini kritis dan selektif dalam menyerap informasi. Jangan biarkan jempol kita jadi senjata orang yang nggak kredibel. Siang tadi saya berkesempatan berkunjung ke Rutan Pondok Bambu menemui Nikita Mirzani. Alhamdulillah saya berbincang dan
ngobrol bersama Nikita Mirzani kurang lebih 1 jam. Saya bertanya banyak hal, saya mencari tahu tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dan alhamdulillah saya sampai pada satu kesimpulan. Perkara ini memang perkara yang harus benar-benar dijelaskan secara pasti, secara fair kepada masyarakat seluruh Indonesia. Sebagai anggota DPD RI yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hukum, untuk memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Nikita Mirzani, maka saya mengambil langkah yang tentunya saya sudah pertimbangkan. Saya akan menyiapkan segera untuk bersurat kepada Bapak Presiden. Memang setelah berdiskusi begitu lama, bertanya seluruh pokok permasalahannya, seluruh pokok dakwaan, kemudian kenapa sampai terjadi permasalahan ini, kemudian apa yang sedang dirasakan saat ini, semua saya dalami dan semua saya pertanyakan secara pasti dan langsung kepada Nikita Mirzani sendiri. Dan memang itu pertemuan awal bagi saya, karena saya sebelumnya tidak pernah bertemu Nikita Mirzani. Saya pastikan saya akan mengambil sikap untuk mencari keadilan buat Nikita Mirzani. Saya akan bersurat kepada Bapak Presiden untuk meminta keadilan, untuk meminta perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani. Saya sangat yakin Bapak Presiden Prabowo akan menerima surat dan permintaan kami. Karena kami tahu Bapak Presiden adalah presiden yang benar-benar getol untuk menegakkan hukum dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Apalagi beliau adalah orang yang gampang iba, ya, orang yang gampang sedih pada orang-orang yang dizolimi. Saya sangat yakin. Jangankan kasus viral seperti kasus Nikita Mirzani yang sudah menyita jutaan mata di Indonesia, kasus korupsi saja beliau respon dan mengamati. Saya sangat yakin kasus ini akan mendapatkan atensi dari Bapak Presiden. Selama penjelasan dan data-data yang akan kita sajikan benar-benar ditunjukkan secara fair dan adil. Insya Allah saya yakin Nikita Mirzani akan bebas dari masalah ini. Saya sangat yakin Bapak Presiden Prabowo akan menerima surat dan permintaan kami. Nah, begini nih baru mantap, Pak. Saya dukung, Pak, ya. Saya dukung Bapak, ya. Kalian nih ya, anggota-anggota yang harus contoh nih Bapak nih. Ini Bapak ini, penasihat hukum menyelidiki langsung kasusnya, ya kan. Datang menanyakan kepada Nikita Mirzani tentang apa yang telah terjadi. Setelah itu, setelah mendengar dia melapor ke Pak Prabowo, baru mantap. Saya dukung. Pasti Bapak banyak yang dukung, Pak. Bukan cuma saya, Pak. Begitu dong, Pak. Itu yang saya mau, Pak. Mantap, Pak. Semoga perjuangan Bapak membuahkan hasil untuk Nikita Mirzani. Sukses buat Bapak. KPK menindaklanjuti laporan Amin Nikita Mirzani. Informasi hari ini. Benarkah setelah bukti rekaman diserahkan kepada KPK, pihak KPK kini telah menindaklanjuti laporan Amin Nikita Mirzani soal manipulasi proses hukum? Beberapa jaksa kini berpotensi cacat karena melanggar kode etik hingga nyaris dicopot. Seperti tindakan salah satu jaksa yang belakangan ini menjadi sorotan publik, yang sering dikatakan jaksa Hong. Ia melanggar SOP persidangan, sehingga jabatan terancam dicopot. Bebaskan Nikita Mirzani sebelum semuanya menyesal, sebelum semuanya berbalik arah. Karena semua orang, masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke Senayan, bahkan sampai ke negara tetangga, sudah tahu dengan kasus Nikita Mirzani. Ini hanya kasus pencemaran nama baik. Kenapa harus dipenjara dulu Nikita Mirzaninya? Harus serumit ini. Nikita Mirzani bukan koruptor terbesar di negara Indonesia, ya. Nikita Mirzani bukan teroris terbesar di seluruh negara. Ya, Nikita Mirzani bukanlah pencipta agama-agama Islam atau agama apa yang lain, entah kesetanannya, bukan. Ya, kenapa sampai dia dikriminalisasi seperti ini? Sedangkan masyarakat, bahkan sampai ke negara tetangga tahu koruptor terbesar di negara Indonesia ini yang merugikan sekian ratus triliun, sekian ratus miliar, tidak seperti Nikita Mirzani. Ini hanya pencemaran nama baik. Kenapa sampai seperti ininya? Ini penuh dengan kejanggalan ini, kasus ini. Dan satu lagi, JPU yang menangani Nikita Mirzani itu tolong diusut. Tolong diusut,
ya, di mana dia bekerja tidak sesuai, tidak pada norma-norma layaknya sebagai JPU. Dia melakukan tindakan kekerasan di situ, memaksa Nikita Mirzani. Di mana dia melakukan bertanya, orang belum menjawab dia udah ngalihkan pertanyaan. Ngapain kalian menghadiri saksi sih? Kalau nggak berfungsi ya saksi itu, bertanya orang belum menjawab kok udah dialihkan pertanyaan yang lain. Di mana dia harus merekam sementara dia tahu itu dilarang. Kode etik sebagai JPU. Tolong tes urin sekalian tuh JPU. Ada something kayaknya dia itu. Di mana hak-haknya Nikita Mirzani untuk meminta diputar rekaman tersebut tidak dipenuhi. Berapa kali Nikita Mirzani meminta. Dan kepada Bapak Hakim yang mulia, Anda dipanggil sebagai mulia, seharusnya Anda berada di tengah, bukan di kiri kanan, ya. Anda berada di tengah. Namanya mulia itu ya, makanya dinamakan pengadilan karena orang mencari keadilan. Artinya disembah sebagai mulia menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Meninggalkan ruang sidang tanpa alasan apa-apa. Jangan sampai semuanya berbalik arah ya. Tidak mungkin serunyam ini, serumit ini kasus Nikita Mirzani kalau hanya satu, cuman hanya Reza Gladys. Cuman bukan hanya Reza Gladys aja ini, saya yakin dari sekian banyak musuh Nikita Mirzani menyatu dalam namanya Reza Gladys untuk membicarakan Nikita Mirzani. Karena ini tidak sesuai sama sekali kasusnya. Ya, sebelum berbalik arah ya, semua yang terbukti, lebih baik pikirkan dari sekarang. Saya bukan dibayar Nikita Mirzani. Saya tidak mengenal siapa Nikita Mirzani. Tapi saya sebagai melihat daripada kasus Nikita Mirzani ini, sangat, aduh Indonesia. Tolong kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden kami yang kami cintai, tolong diusut Pak kasus ini Pak. Seorang Nikita Mirzani dikriminalisasi seperti ini Pak. Tolong ya, tolong bebaskan Nikita Mirzani.